Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk rahmat-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami dalam kasih karunia-Mu dapat merespon panggilan-Mu untuk datang beribadah kepadamu. Dan biarlah ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu juga kami melakukan ibadah kami ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, jamahlah setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah ada perubahan pada hati kami hari ini ya Tuhan. Kami rindu mengalami perubahan dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di rumah Tuhan sebagai satu keluarga, satu tubuh Kristus. Saya percaya kalau kita ada hari ini semata-mata itu karena anugerah Tuhan yang terus menopang, menjaga dan memelihara hidup kita. Amin. Saya akan membaca ayat yang melandasi ibadah kita pada hari ini yang diambil di dalam Mazmur 66, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama dan kita memulai kebaktian kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.
Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kata yang dapat mengungkapkan betapa hebat dan agungnya perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah yang patut kita katakan selain ucapan syukur atas darah yang telah tercurah di Kalvari bagi setiap kita? Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun Kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku, semua itu karyamu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Biarlah segenap hidup kita persembahkan untuk menyenangkan Tuhan atas segala yang telah Dia kerjakan di Kalvari bagi kita. Darahnya telah menyelamatkan kita dan kuasanya telah membangkitkan setiap kita. Maka patutlah kita memuliakan, persembahkan hormat kita kepadanya. Biar hidupku selalu menyenangkanmu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang Nabi Kalvari. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahmu selamatkan
segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Untuk segala sesuatu yang telah Dia perbuat bagi kita. Dia memberikan darahnya yang kudus bagi setiap kita manusia yang berdosa. Dan Dia menyelamatkan kita, menebus kita dari belenggu kematian. Mari bersama-sama kita naikkan penghormatan kita. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For it is blood, He has saved me. With His power, He has blessed me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His blood, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Benar bahwa segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Untuk darahnya yang telah tercurah bagi setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala karya-Mu di Kalvari. Setiap kami yang ada di tempat ini sesungguhnya tidaklah layak menerima kasih karunia-Mu. Sebab kami ini manusia berdosa ya Tuhan. Kami sangat jahat. Kami mengabaikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kami menolak ketuhanan Kristus dalam hidup kami melalui perbuatan kami. Sungguhlah segala kejahatan kami membuat kami semakin menyadari betapa kami membutuhkan kasih karunia-Mu di dalam Kristus Yesus, Sang Anak Domba. Sungguhlah kami menyadari bahwa tangan-Mu lah yang memegang teguh setiap kami. Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Dan inilah yang menjadi pengharapan bagi kami. Bahwa bukan karena tangan kami, melainkan karena tangan-Mu yang menggenggam erat kami ya Tuhan. Bukan karena kuat kami, karena hebat kami, karena siapa kami ya Tuhan. Tetapi karena karya-Mu di kayu salib. Karena pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan kiranya Kristus Yesus bertahta di dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu saudara, inilah yang menjadi pengharapan bagi kita. Bahwa bukan kita yang memegang, bukan kita yang menggenggam erat, tetapi tangan Tuhan yang menggenggam erat setiap kita. Tuhan yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh
hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dalam gelap atau terang, dalam sukacita maupun duka, percayalah Tuhan yang memegang tangan setiap kita. Di malamnya gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tengah, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tidak ada lagi takut terhadap maut, sebab tangan kita senantiasa digenggam erat oleh Kristus Yesus, Sang Penebus kita. Apabila tamat tugasmu, kau berikan kemenanganmu. Takuti maut terang, sebab tanganku kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita mendengarkan berita anugerah dari Allah kita yang disampaikan melalui Efesus 2 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jemaat sekalian, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Di hadapan Tuhan, mari kita memperbarui komitmen kita yang hari ini diambil dari Roma 15 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-7. Mari bersama-sama kita bacakan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita
demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jemaat sekalian dipersilahkan duduk kembali. Oleh karena kasih karunia Kristus, kita yang jauh kini telah dipersatukan, diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kita dengan hati yang limpah akan syukur dapat datang ke bait-Nya, masuk ke dalam pelataran-Nya dan bersorak-sorai. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dengan sorak-sorai kita mau katakan datang ke bait-Nya, mengucap syukur kepadanya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin, terpujilah Tuhan yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat saudara di kanan dan kiri kita. Silahkan lihat saudara di kanan dan kiri kita. Tidak usah malu-malu Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, saudara yang ada di kanan dan kiri kita adalah manusia berdosa. Sama seperti kita berdosa di hadapan Allah. Kita semua adalah pendosa-pendosa yang dipanggil oleh Allah menjadi satu tubuh Kristus untuk memuliakan namanya. Kita semua dipanggil menjadi saudara seiman untuk saling membangun di dalam kasih-Nya dan menyatakan kasih karunia Allah yang telah dinyatakan kepada kita.
Mari bersama-sama kita mau nyanyikan pujian Bertumbuh Dalam Kasih. Saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Saya ajak jemaat sekalian untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari bersama-sama kita katakan, kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami berkumpul bersama memuji menyembah Engkau, kami percaya itu semata-mata karena kasih-Mu kepada kami, karena anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Dan sebagai respon kami, sebagai panggilan yang sudah Engkau sediakan bagi kami, hari ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu, kami mau diterangi oleh firman-Mu sehingga hati kami, hidup kami boleh sungguh-sungguh semakin serupa dengan Engkau dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi untuk saudara sekalian di Jemaat GKKA Indonesia Arjuno. Saya Nathanael Tamrin, saya saat ini melayani di Gibeon Church, di GBI Gibeon, dan saya melayani sebagai discipleship pastor, care group pastor di sana, dan saya senang sekali bisa berada bersama-sama dengan saudara sebagai satu tubuh Kristus di tempat ini. Nah, hari ini saudara kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan satu tema, yaitu komunitas yang berpusatkan Injil. Dan saya ingin memulai khotbah ini dengan
mengutip sebuah perkataan dari seorang penulis buku yang bernama Paul David Tripp. Di dalam bukunya Instrument in the Redeemer's Hand, dia mengatakan sebuah kalimat demikian. Gereja bukanlah kelas teologi. Gereja adalah pusat pertobatan, pengakuan, penyesalan, rekonsiliasi, pengampunan, dan pengudusan, di mana orang-orang yang tidak sempurna menaruh percaya di dalam Kristus, berkumpul bersama untuk mengenal dan mengasihi Dia dengan lebih baik, dan belajar untuk mengasihi sesama sebagaimana yang telah dirancang Allah sejak semula. Gereja memang berantakan dan seringkali tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tetapi itu adalah kekacauan luar biasa yang Tuhan izinkan. Suatu tempat di mana Dia secara radikal mengubah hati dan kehidupan orang-orang yang di dalamnya. Saudara, kalau mau jujur dengan latar belakang kita, kondisi kita hari ini, mungkin kehidupan kita sedang berantakan. Mungkin kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja. Tetapi di dalam semuanya itu, saudara, kita semua dipersatukan di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk kita bisa bertobat, kita mengaku akan dosa kita boleh mengalami rekonsiliasi, kita boleh mengalami yang namanya pengampunan, kita dikuduskan dari hari ke hari, sehingga kehidupan kita semakin serupa Dia. Dan saya yakin kalau hari ini saudara kita berkumpul, dengan latar belakang kita, dengan perbedaan kita berkumpul di sini bukan karena adanya kesamaan saja, tetapi kita berkumpul karena apa? Karena kita dipersatukan lewat kasih karunia Kristus bagi kita. Amin. Nah, demikian halnya saudara dengan bacaan yang akan kita baca hari ini. Di sini kita akan melihat ada 3 kisah dan 3 pertobatan. 3 kisah dan 3 pertobatan ini bercerita tentang 3 pribadi dengan latar belakang yang berbeda, tapi mereka diubahkan oleh Injil Yesus Kristus. Nah, saya mengajak saudara membuka Alkitab saudara di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-34. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 34. Saudara, di dalam kisah ini ada 3 pribadi, 3 tokoh yang akan kita baca bersama tentang perjalanan iman mereka. Di dalam ayat 13 sampai 15 kita akan melihat seorang tokoh yang bernama Lydia. Di dalam ayat 16 sampai ayat 22 ada tokoh seorang hamba perempuan. Dan ayat 23 sampai 34 ada seorang kisah tentang kepala penjara. Nah, kita akan baca bertanggapan saudara bagian ini. Saya akan mulai terlebih dahulu. Setelah itu nanti saudara boleh membaca ayat seterusnya. Ayat yang ke-13, kisah yang pertama yaitu kisah Lydia. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan kami menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Ayat 14. Ayat yang ke-15, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ayat yang ke-16 adalah kisah yang kedua, yaitu tentang kisah seorang perempuan. Silakan. Ayat 17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan.
Ayat 19, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Surah 23-34 adalah kisah yang ketiga, kisah dari seorang kepala penjara. Ayat 23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saudara, semakin jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang boleh membaca, yang merenungkan dan juga yang dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara, dari ketiga kisah ini, saya ingin kita belajar 3 hal pada hari ini. Yang pertama ialah siapakah ketiga orang ini? Yang kedua, bagaimana Injil mengubahkan hidup mereka. Dan yang ketiga, bagaimana Injil mengubahkan kita. Saudara, siapakah ketiga orang ini? Saudara, dari ketiga orang ini kita bisa melihat setiap pribadi berasal dari latar belakang dan berasal dari konteks keluarga yang berbeda. Mari kita lihat yang pertama, Lydia. Saudara, kalau kita mau melihat kehidupan Lydia, secara rohani siapa sih Lydia? Secara rohani Lydia nampaknya adalah orang yang sangat religius, yang sangat peduli dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Ini terbukti ketika dia ditemukan duduk bersama-sama dengan beberapa perempuan di tempat sembayang orang Yahudi. Menarik sekali saudara, tetapi di dalam perenungan saya menjumpai Lydia adalah seorang yang sangat religius, tetapi pada sisi yang lain hatinya ternyata kosong. Kenapa saya mengatakan demikian? Oleh karena kalau kita membaca ayat yang ke-14, di situ dikatakan di 14 bagian B, Tuhan membuka hatinya. Artinya sekalipun dia hidup di dalam keadaan spiritual atau religius, tetapi hatinya kosong, hatinya begitu keras, hatinya tidak ingin mengenal dan mengalami Kristus.
Itulah sebabnya kalau boleh saya simpulkan, Lydia secara rohani orang yang sangat religius, tetapi pada saat yang sama dia mengalami kekosongan hati. Secara rohani Lydia adalah orang yang seperti ini. Bagaimana dengan keadaan hidupnya? Secara ekonomi Lydia tergolong orang yang sangat berpengaruh dan cenderung disebut sebagai orang yang kaya. Oleh karena apa? Mengingat bisnisnya pada waktu itu dikatakan dia adalah seorang penjual kain ungu. Pada waktu itu kain ungu adalah kain yang nilainya mahal. Dan pada waktu itu juga produksi kain ungu sebetulnya berpusat di kota Tiatira, kota di mana Lydia berasal. Dan kalau kita menyaksikan, Lydia tidak ada di Tiatira pada waktu itu. Dia justru sedang berada di Filipi. Saya menduga saudara untuk membuat ekspansi daripada bisnisnya, dia mulai masuk ke kota-kota di daerah Romawi pada waktu itu dan salah satunya adalah Filipi. Saudara, kalau saya mau ilustrasikan Lydia masa kini, Lydia ini seperti seorang CEO bisnis fashion. Dia punya rumah di Surabaya, dia punya apartemen di Singapura, dia mungkin punya penthouse di Paris. Dia adalah orang yang sangat kaya secara ekonomi. Tetapi bagaimana dengan etnis daripada Lydia? Dikatakan dia berasal dari kota Tiatira. Tiatira adalah kota di Asia Kecil di daerah Turki. Yang pada waktu itu secara latar belakang jelas sekali keberadaannya di kota Filipi menempatkan dia sebagai orang yang minoritas. Tetapi dia punya pengaruh bisnis yang luar biasa. Jadi kalau saudara bayangkan Lydia ini adalah seorang perantau, tetapi dia adalah seorang businesswoman yang sangat kaya, dia punya pengaruh, tapi pada saat yang sama saudara dia adalah golongan minoritas di Filipi. Saudara, ini penting sekali. Saya harap saudara boleh melihat background daripada Lydia. Kita masuk kepada pribadi yang kedua, yaitu hamba perempuan. Siapa sih hamba perempuan? Saudara, secara rohani sedikit sekali kita menemukan apa yang dicatatkan dalam Kisah Rasul tentang hamba perempuan ini. Tetapi saya bisa menyimpulkan dari ayat yang ke-16 dikatakan dia adalah seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Singkatnya, hidupnya dikendalikan oleh roh jahat. Artinya dia adalah orang yang gak mengenal Kristus. Dia dikendalikan oleh roh jahat. Ini secara rohani. Tapi bagaimana secara ekonomi? Jelas sekali, dia adalah seorang hamba. Dia adalah seorang budak. Dan kalau saya boleh katakan, dia adalah seorang budak yang dikendalikan oleh beberapa tuan. Jelas sekali, kata tuan-tuan di situ adalah kata yang jamak. Bukan hanya satu tuan, tetapi beberapa tuan. Lalu secara etnis, saudara, kalau saya menelusuri, seorang budak pada waktu itu, kemungkinan besar bukanlah orang yang berasal dari orang-orang Yahudi ataupun kalangan Romawi. Kecil kemungkinan budak itu adalah orang-orang Yahudi dan orang Romawi. Jadi kemungkinan besar hamba perempuan ini berasal dari kalangan Yunani. Dari kalangan Yunani yang hidupnya begitu menderita, kesulitan ekonomi dan sebagainya, dan akhirnya dia mencari pekerjaan untuk hidup. Dan dia mencari pekerjaan dari tuan-tuan yang kaya pada waktu itu. Ini sekilas tentang hamba perempuan. Dan yang terakhir kita melihat latar belakang dari kepala penjara. Saudara, secara ekonomi, secara status, kepala penjara ini itu ibarat seorang pegawai negeri yang bekerja pada sebuah instansi pemerintahan dan kemungkinan besar dia adalah pensiunan daripada prajurit Romawi yang punya prestasi. Sehingga ketika dia selesai di dalam masa tugasnya sebagai seorang prajurit, dia mendapatkan sebuah kedudukan yaitu sebagai seorang
kepala penjara. Saudara, secara etnis jelas sekali, dia adalah orang Romawi, kemungkinan besar. Karena nggak mungkin orang Yunani, seorang budak atau orang Yahudi yang mengepalai sebuah penjara di daerah Filipi pada waktu itu. Jadi dia kemungkinan besar adalah orang Romawi yang menguasai daerah Filipi pada waktu itu. Tetapi secara rohani, orang ini seperti apa sih? Saudara, kalau kita membaca ayat 27, di situ dikatakan ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Saudara, saya nggak ingin membahas tentang persoalan bunuh diri di sini, tetapi saya ingin menyoroti bagaimana cara pikir daripada prajurit kepala penjara ini itu sangat praktis sekali. Di dalam bayangan saya dia adalah orang yang tidak lagi mempersoalkan persoalan rohani. Dia orang yang tidak peduli dengan persoalan-persoalan tentang surga dan neraka. Itulah sebabnya ketika dia mengalami sebuah kejadian yang membuat pekerjaannya akan hilang. Karena apa? Karena para tahanan-tahanannya melarikan diri. Dia kemudian berpikir pendek, ingin melakukan tindakan bunuh diri. Ini secara sekilas, saudara. Kalau boleh saya simpulkan, maka kita di sini menjumpai latar belakang dari 3 tokoh ini, 3 kisah ini, ada etnis, ekonomi, dan secara rohani. Lydia dari Asia, dia adalah kalangan atas yang berpengaruh, religius, dan moralis yang kosong hatinya. Tapi hamba perempuan ini secara etnis dari Yunani, dia kalangan bawah yang dieksploitasi dan hidupnya dikendalikan oleh roh jahat. Lalu kepala penjara ini adalah orang Romawi, dia kalangan menengah yang pas-pasan, cenderung tidak peduli dan tidak tertarik dengan hal-hal spiritual. Saudara, latar belakang ini sebetulnya sangat penting untuk memperlihatkan kita bagaimana Injil itu sanggup menjamah setiap kalangan. Kalangan menengah, kalangan bawah, dan kalangan atas. Saudara, Injil tidak pernah memilih kepada siapa dia akan mengubahkan. Kristus juga gak pernah milih-milih kita, bukan? Ketika dia menjamah saya dan saudara, bukan karena status saudara, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena latar belakang suku kita. Tapi saya percaya karena semata-mata kemurahan Tuhan untuk kita. Amin. Nah, dari sini saudara kemudian kita melihat bagaimana si Injil mengubahkan mereka. 3 tokoh ini mengalami 3 perjumpaan yang berbeda juga. Nah, kalau kita menjumpai bagaimana Injil mengubahkan hidup mereka, maka di sana kita menjumpai bagaimana Lydia mengalami Injil. Coba perhatikan di dalam ayat 13. Dikatakan, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di sana. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di sana. Saudara, menarik sekali. Lydia duduk di tempat sembahyang orang Yahudi. Ada 2 hal yang saya analisa di dalam hal ini adalah, yang pertama, mereka duduk. Artinya apa? Mereka kemungkinan besar ada di dalam konteks diskusi. Ada di dalam konteks kelompok yang lebih kecil. Bukan konteks yang besar, bukan konteks pembinaan, bukan konteks sekolah dan sebagainya, tetapi dia duduk, artinya ada percakapan, ada diskusi di sana. Dan yang lebih menarik bagi saya adalah dengan latar belakang dari Asia, dia duduk di tempat sembahyang orang Yahudi. Artinya ada kemungkinan besar Lydia memahami kitab suci orang Yahudi yang disebut sebagai Tanak. Tanak itu adalah Torah, Nevi'im, dan Ketuvim.
Apa itu Torah? Torah itu 5 kitab Musa, Neviim itu kitab para nabi, Ketuvim itu kitab puisi dan beberapa kitab sejarah seperti Esra, Nehemia dan 1-2 Tawarik. Dengan kata lain saudara, kita menjumpai Lydia dengan latar belakang ini mengalami perjumpaan dengan Injil. Apa yang dia alami? Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-14 bagian B, dikatakan Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara, kata memperhatikan lebih tajam diterjemahkan sebagai dia tertarik dengan apa yang dikatakan Paulus. Tetapi sebelum dia tertarik, apa yang terjadi? Dikatakan Tuhan membuka hatinya. Sehingga dia makin tertarik untuk belajar tentang apa yang disampaikan oleh Paulus. Dan ketika Tuhan membuka hatinya, apa yang terjadi? Dia dan seisi rumahnya dibaptis. Saudara lihat bagaimana Injil berjumpa dengan seorang dari kalangan atas. Tuhan terlebih dahulu membuka hatinya. Dan setelah itu dia tertarik untuk mengenal Injil. Saudara, kalau mulai jujur, di sini kita melihat kalau kita bisa kenal Injil sebetulnya bukan karena kita suka belajar Injil. Tapi itu pertama-tama terjadi karena Tuhan membuka hati saya dan saudara. Kalau kita bisa mengenal Injil bukan karena kepandaian kita, bukan karena pendidikan kita, bukan karena latar belakang kita yang punya pendidikan sekolah yang tinggi, tetapi itu semata-mata karena Tuhan membuka hati saudara dan saya. Sehingga kita bisa mengenal Injil. Bukankah ini sebagai tanda kasih karunia Tuhan itu menghampiri saya dan saudara tanpa memandang latar belakang saudara. Bagaimana dengan hamba perempuan ini? Hamba perempuan juga mengalami encounter yang berbeda dengan Lydia. Nah, kalau di situ kita membaca ayat 16 sampai 18, ternyata hamba perempuan ini mengikuti Paulus dan beberapa orang lain yang bersama-sama dengan Paulus. Lalu dia berseru, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Artinya, saudara, sebetulnya hamba perempuan ini tahu tentang kebenaran. Dia tahu tentang apa yang sedang Paulus sampaikan. Tetapi hidupnya itu dibelenggu dari dalam oleh kuasa iblis dan juga diperbudak dari luar oleh majikan-majikannya sehingga dia tidak mengalami keselamatan. Tetapi kalau kita membaca kisah yang kedua ini, di sana kita menjumpai hamba perempuan ini akhirnya dibebaskan dari belenggu kuasa iblis dengan apa? Dengan kuasa Kristus. Dan di sanalah dia mengalami dan merasakan secara langsung kuasa Kristus bekerja di dalam dirinya. Jelas sekali terlihat saudara di dalam ayat 18 dikatakan hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Saudara, saya merenungkan gangguan yang dialami Paulus sudah sampai pada puncaknya sehingga dia nggak tahan lagi, dia marah sekali, dia tidak nyaman sekali. Akhirnya dia berkata apa? Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Saudara, perempuan ini mengalami pengalaman yang sangat personal yang tidak dialami oleh orang lain, termasuk Lydia ataupun kepala penjara. Dia mengalami sebuah pengalaman encounter dengan Kristus. Lewat apa? Lewat pengusiran roh jahat yang ada di dalam dirinya. Saudara, ini pengalaman yang sangat berbeda sekali. Mungkin saudara dan saya nggak pernah ngalamin ini. Dan ini adalah pengalaman yang dialami oleh seorang hamba perempuan yang dicatatkan dalam Kisah Rasul pasal 16. Karena hamba perempuan ini terlepas dari belenggu, dari dalam yang diikat oleh kuasa iblis. Dan akhirnya apa saudara? Perbudakan dari luar, di mana dia diperbudak oleh tuan-tuannya untuk menghasilkan uang bagi tuan-tuannya, juga terbebaskan.
Dia menjadi pribadi yang bebas. Dia tidak lagi dikendalikan oleh siapapun juga. Dan ini yang membuat para tuan-tuan dari hamba perempuan ini menjadi marah. Karena apa? Penghasilan mereka hilang. Singkat cerita saudara, Paulus kemudian dan Silas diseret ke tengah-tengah masyarakat pada waktu itu untuk diadili. Dan di sanalah dia berjumpa dengan kepala penjara. Saudara, saya percaya sekali tidak ada satu hal yang kebetulan yang terjadi di dalam hidup kita. Di dalam penderitaan kita pun, saya percaya di sana Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi dia. Ketika Paulus mengalami kesusahan, Paulus dan Silas diseret untuk diadili. Di sanalah dia bertemu dengan seorang kepala penjara. Yang dimana kepala penjara juga mengalami Injil. Saudara, kepala penjara ini diperintahkan untuk apa? Untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Dan kalimat ini menunjukkan dengan jelas sekali lagi bahwa kepala penjara ini adalah orang yang praktis sekali. Dia hanya taat kepada perintah atasannya tanpa memperdulikan alasan dibalik penahanan dari Paulus dan Silas. Dengan kata lain saudara, sebetulnya kepala penjara ini tidak terlalu memperdulikan kebenaran dan hanya peduli dengan pekerjaan dan kepraktisannya di dalam menjalankan tugasnya. Lalu apa yang mengubahkan dia? Kalau kita menyaksikan di dalam kisah ini dari ayat 23 sampai 34, saudara, ketika gempa bumi yang hebat itu kemudian terjadi di sana sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dikatakan terbukalah semua pintu penjara dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, tetapi kepala penjara yang tertidur lalu dia terjaga dan dia lihat pintu penjara terbuka, apa yang ingin dia lakukan? Dia menarik pedangnya, dia hendak membunuh diri. Tetapi pada waktu itu saudara, ayat 28 dikatakan, Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Saudara, Paulus tidak melarikan diri, Paulus dan Silas tinggal di sana. Dan inilah yang menjadi sebuah momen encounter kepala penjara itu dengan Injil. Dia melihat Injil dinyatakan. Ada bukti yang terlihat di dalam kehidupannya. Singkat cerita saudara, kepala penjara ini kemudian mendengar firman. Firman diberitakan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya, lalu dikatakan mereka memberi diri mereka dibaptis, mereka bersuka cita dan seisi rumahnya percaya kepada Allah. Bagaimana kepala penjara ini mengalami encounter dengan Injil? Saudara, saya menyimpulkan kepala penjara ini mendengar Injil dan juga menyaksikan Injil dalam hidupnya. Gospel in action. Injil masuk ke dalam hidupnya melalui sebuah tindakan yang nyata. So, kalau boleh jujur, seringkali Injil itu lebih mudah dimengerti lewat tindakan. Saudara, saya menjumpai ada begitu banyak kaum muda hari ini, remaja, anak-anak, yang kemudian menjadi agnostik ataupun ateis. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak pernah menjumpai Injil yang mengubahkan kehidupan orang tuanya. Injil nggak pernah mereka lihat di dalam keluarga. Sehingga mereka berkata percuma papa mama ke gereja, hidupnya nggak berubah. Tetapi ketika kepala penjara ini mengalami Injil, dia menyaksikan Injil lewat kehidupan Paulus dan Silas. Kemudian mereka ingin mendengarkan firman dan kemudian mereka menjadi percaya. Kalau boleh saya simpulkan saudara, secara psikologi, sebetulnya ada 3 cara atau pendekatan yang bisa kita lihat di dalam perjumpaan ketiga tokoh ini. Lydia mengalami Injil lewat kognitif. Tuhan buka hatinya, di sana mereka berdiskusi satu sama lain dan Injil diberitakan. Dia menjadi percaya. Tapi apa yang Lydia alami berbeda dengan apa yang dialami oleh hamba perempuan. Hamba perempuan ini mengalami secara intuisi.
Dia nggak dikotbahin, dia nggak dapat diskusi teologi di dalam percakapannya dengan Paulus. Tetapi dia mengalami, merasakan pengalaman secara personal, secara pribadi. Ada pengalaman intuisi yang tidak dirasakan oleh orang lain. Tapi bagaimana dengan kepala penjara? Kepala penjara tidak lewat diskusi karena dia orang yang sangat praktis. Dia nggak peduli dengan hal-hal yang religius. Dia juga nggak ngalamin secara personal, tetapi Injil mengubahkan dia melalui relasional, lewat bukti yang terlihat. Jadi ketiga orang di sini, saudara, memiliki cara perjumpaan yang berbeda-beda, tetapi mereka semua mengalami perjumpaan dengan Injil Yesus Kristus. Saudara, saya percaya setiap kita yang hadir hari ini juga mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami Injil, perjumpaan dengan Injil Yesus Kristus melalui kelas-kelas, seminar, diskusi teologi dan sebagainya. Tapi tidak jarang ada di antara saudara yang mengalami itu secara personal. Ketika saudara divisit oleh hamba Tuhan, oleh sesama saudara, disitulah saudara merasakan kasih Yesus. Tapi ada juga yang perlu mengalami encounter itu melalui tindakan. Waktu mereka melihat hidup kita, di sanalah mereka bisa melihat Kristus. Tapi setiap kita punya pengalaman yang berbeda. Namun setiap pribadi sanggup diubahkan oleh satu kebenaran, yaitu Injil Kristus Yesus. Saudara, seorang tokoh yang bernama Timothy Keller, dia pernah mengatakan sebuah kalimat demikian. Injil adalah dinamika dari seluruh perubahan hati, perubahan hidup, dan perubahan sosial. Perubahan tidak terjadi dengan melakukan lebih keras lagi, tetapi hanya melalui perjumpaan dengan anugerah Allah yang radikal. Saudara, anugerah Allah yang radikal itu, yang sanggup mengubah ketiga pribadi itu, dan juga sanggup mengubah kehidupan saya dan saudara. Amin. Nah, kita masuk kepada poin yang ketiga. Bagaimana Injil mengubah hidup kita? Saudara, yang menarik dari bacaan kita, di sana saya menjumpai tidak peduli apapun perbedaan yang ada, baik itu secara etnis, ekonomi, keadaan rohani kita, cara pendekatan kita, ketiga orang di dalam catatan kisah para rasul ini dihampiri, dijamah, dan diubahkan oleh Injil Yesus Kristus. Kalau saya mau katakan hari ini, saudara, tidak peduli latar belakangmu apa, suku atau etnismu, keadaan ekonomimu, cara saudara memproses informasi di dalam hidup saudara, apakah engkau business owner, apakah engkau pegawai negeri, atau saudara asisten rumah tangga, saya mau katakan hari ini, Injil sanggup mengubah hidup saudara. Saudara, di dalam sebuah buku yang ditulis oleh beberapa orang yang berjudul Creature of the World, di sana dikatakan sebuah kalimat demikian. Injil merupakan fondasi terdalam untuk komunitas yang membuat orang percaya terhubung satu sama lain. Ialah realitas bahwa kita semua adalah orang-orang yang kotor, rusak di hadapan Allah yang kudus dan sempurna. Tetapi kita semua diselamatkan dan diberikan hidup yang baru di dalam Kristus. Dan apa yang mempersatukan orang-orang percaya lebih kuat dari apapun yang dapat memisahkannya. Saudara, hari ini kalau kita ada di dalam satu gereja sebagai satu tubuh Kristus, kita perlu sadar bahwa yang mempersatukan kita bukan karena banyaknya kesamaan kita. Yang mempersatukan kita bukan karena banyaknya kesamaan suku kita, latar belakang kita, status kita. Tapi yang mempersatukan kita itu semata-mata karena karya Kristus bagi kita. Sehingga kalau kita ada hari ini, kita bersama-sama di dalam gereja Tuhan hari ini, tidak ada yang dapat kita banggakan selain daripada karya Kristus yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Waktu kita melihat orang lain di gereja ini, mungkin berbeda dengan kita. Tapi saya mau katakan, Injil sanggup mengubah hati mereka.
Waktu kita melihat orang lain, Injil mengubah mereka. Saudara, kita nggak akan sombong. Dan kita juga tidak akan minder. Karena apa? Karena Injil yang mengubah mereka, bukan hidup saya dan saudara. Tapi kalau Tuhan pakai hidup saya dan saudara untuk menjadi perpanjang tangan daripada Injil Kristus, kita hanya juga bisa berkata, puji Tuhan. Saudara, kalau kita sadar dari kehidupan 3 tokoh yang tadi, Injil itu memberikan mereka kebebasan yang baru. Injil mengubahkan hidup mereka. Dan kalau kita melihat kehidupan Paulus dan Silas, ketika mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil, apa yang mereka hadapi? Justru mereka mendapati belenggu, mereka tidak dapat kebebasan. Tapi sekali lagi, disinilah kita melihat sebuah paradoks di dalam Injil. Paradoksnya apa, saudara? Waktu Paulus dan Silas di penjara, dia kehilangan kebebasannya. Justru kepala penjara itu menemukan kebebasannya di dalam Injil. Saudara lihat paradoksnya. Waktu Paulus dan Silas di penjara, mereka terbelenggu. Mereka kehilangan kebebasannya. Justru kepala penjara yang tidak terbelenggu, yang bebas, itu menemukan kebebasannya di dalam Injil. Saudara, kalau kita bicara tentang kebebasan, bukankah banyak orang berpikir bahwa kebebasan itu sama dengan rasa aman? Kalau saudara dapat segala sesuatu yang saudara miliki, saudara bebas, saudara punya sukacita. Kalau saudara bisa menikmati hidup yang nyaman, tenang, aman, dan sebagainya, saudara merasa bahwa saudara bisa bersukacita, tapi itu kebebasan yang semu yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi kebebasan di dalam Injil justru terjadi ketika Paulus dan Silas ada di dalam belenggu. Dan ini artinya, saudara, Paulus dan Silas sedang menghidupi pola penebusan yang Kristus jalani di dalam dunia ini. Paulus dan Silas menghidupi pola penebusan Kristus, Sang Juru Selamat. Mari kita lihat Yesaya pasal 53 ayat 7 dan 8a. Mari kita membaca bersama bagian ini. Ini adalah sebuah nubuatan dari Yesaya akan kelahiran Mesias. Akan apa yang dia derita di dalam hidup ini. Mari kita membaca bersama Yesaya 53 ayat 7 dan 8a. 1, 2, 3. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Saudara, Paulus dan Silas menghidupi pola yang Mesias, yang Kristus jalani. Di dalam belenggu, justru mereka punya sukacita. Di dalam keterpenjaraan mereka, justru di sana ada kebebasan. Apa yang Yesus alami? Saudara, kalau kita berkaca daripada Yesaya 53 ini, Kristus, dia sang pembebas, justru mengalami penahanan. Waktu dia mengalami penahanan itu, dia dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia yang memberi kehidupan, justru dibawa ke tempat pembantaian. Dia yang mempunyai hak atas kehidupan saya dan saudara. Seolah-olah haknya dirampas dan dia gak punya hak atas hidupnya sendiri. Bahkan waktu disalib, saudara, di dalam catatan Yohanes 19 ayat 2 dan 3, di sana dikatakan prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Saudara ingat jubah ungu? Lydia penjual kain ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Saudara, Kristus
Sang pemilik kehidupan, rela mati supaya saya dan saudara punya kehidupan. Saudara, yang menarik sekali di dalam catatan Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 6-8, Paulus mengatakan bahwa Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang hamba. Saudara ingat kisah hamba perempuan yang dirinya dibelenggu oleh roh jahat dan dari luar oleh para tuan-tuan dan majikannya? Dalam Filipi 2 ayat 6-8, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sang penebus, sang pembebas, rela terbelenggu di atas kayu salib. Allah yang berkuasa menjadi hamba yang melayani. Saudara, untuk apa ini semua? Untuk memberi kita kebebasan dalam mengasihi satu sama lain dengan kasih Kristus. Kristus menjalani itu semua supaya saya dan saudara hari ini bisa saling mengasihi satu sama lain di dalam perbedaan kita. Saudara, beberapa penafsir mengatakan bahwa catatan Kisah Rasul 16 ayat 13-34 ini menjadi awal dari jemaat mula-mula di kota Filipi. Dan inilah menjadi pesan utama dari komunitas yang berpusatkan Injil. Saudara, Injil yang harus terlebih dahulu mengubah hidup saya dan saudara, sehingga hidup saya dan saudara bisa berdampak kepada sekeliling kita. Dengan kata lain, kalau hari ini kita bisa bersatu di dalam satu tubuh Kristus, itu semua karena Injil Yesus Kristus. Seorang tokoh yang bernama D.A. Carson di dalam bukunya Love in Hard Places, halaman 61, dia mengatakan sebuah kalimat demikian. Gereja itu sendiri tidak berdiri dari sahabat alami, justru terdiri dari musuh alami. Apa yang mengikat kita bukanlah persamaan pendidikan, suku yang sama, tingkat pendapatan yang sama, atau pilihan politik yang sama, kebangsaan yang sama, aksen yang sama, pekerjaan yang sama, atau hal-hal yang lain. Tapi karena kita semua telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, dalam terang kebenaran bahwa kita semua dikasih oleh Kristus sendiri, maka kita pun bertekad untuk melakukan apa yang dikatakannya, di mana kita diperintahkan untuk mengasihi satu sama lain. Di dalam hal ini, kita semua adalah sekelompok orang yang berbeda, yang dapat saling mengasihi oleh karena Kristus dan bagi Kristus. Implikasinya apa, saudara? Apa implikasi kita hari ini? Ada dua hal. Yang pertama, karena Kristus, kita dapat dipersatukan sebagai komunitas untuk saling mengasihi satu sama lain. Yang kedua, karena Kristus, kita juga dimampukan untuk menerima dan mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Dan ini semua dikerjakan oleh Kristus di dalam hidup saya dan saudara. Sebagai respon kita, saudara, kita perlu bertobat dari sikap membeda-bedakan orang lain. Dan marilah kita mulai memandang orang lain di dalam terang kasih Kristus yang telah menyelamatkan dan mempersatukan kita. Kalau hari ini, saudara, kita seringkali memandang orang berdasarkan etnis mereka, latar belakang mereka, pekerjaan mereka. Kita perlu bertobat. Karena sesungguhnya kita diselamatkan. Itu semata-mata karena anugerah Allah bagi kita. Kita dipersatukan bukan karena kesamaan kita, tapi karena karya Kristus yang bekerja di dalam kita. Pertanyaan refleksi hari ini untuk kita renungkan bersama. Mengapa seringkali kita sulit untuk mengasihi orang yang berbeda dengan kita? Kita perlu menanyakan hal ini ke dalam kehidupan kita. Yang kedua,
Apakah Injil yang mengkalibrasi cara pandang kita dalam mengasihi orang yang berbeda dengan kita? Apakah Injil yang sudah mengkalibrasi hati saudara dan saya? Waktu kita melihat orang lain. Waktu kita melihat majelis, hamba-hamba Tuhan, jemaat kita, pengurus yang ada di tempat ini, sesama pelayan. Apakah Injil yang menjadi lensa yang kita pakai waktu memandang mereka? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bertobat kalau di dalam kehidupan kami seringkali kami memandang muka. Kami melihat orang lain berdasarkan status mereka, suku mereka, latar belakang mereka, kekayaan mereka. Hari ini kami diingatkan bahwa kalau semua itu ada pada kami, itu semata-mata karena anugerah-Mu yang limpah bagi kami. Kalau hari ini Tuhan, kami dipersatukan bukan karena ada begitu banyak kesamaan di dalam diri kami. Tapi kami dipersatukan semata-mata karena karya Kristus yang sudah bekerja di dalam hidup kami, yang sudah menyelamatkan kami. Dan tolonglah kami semua untuk memakai lensa Injil-Mu, melihat orang lain. Di dalam komunitas, waktu kami berkomunitas, biarlah lensa Injil yang terus mengkalibrasi hati kami. Sehingga kami tidak gampang memandang rendah orang lain, atau kami juga tidak gampang mencari muka untuk kepentingan kami sendiri. Tapi semata-mata demi perluasan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari saya mengajak kita boleh berdiri bersama. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh umat Tuhan di sepanjang zaman dan di segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk bersyafaat bersama-sama, dan ada dua hal yang ingin saya ajak untuk saudara boleh berdoa bersama. Kita membuka suara kita berdoa. Hal yang pertama, saudara, secara global keadaan dunia kita mungkin sedang tidak baik-baik saja. Saudara, secara khusus di Singapura, kemarin saya membaca sebuah berita yang disadur dari sebuah jurnal yang namanya Samaritans of the Singapore. Sudah dicatat di sana bahwa angka kematian bunuh diri di Singapura hari ini sedang naik begitu tajam. Tahun lalu kira-kira ada 370 something orang yang mati karena bunuh diri di Singapura. Pertengahan tahun ini sudah mencapai 476 orang yang mati dengan bunuh diri. Saudara, kita perlu berdoa supaya setiap pribadi boleh mengenal Injil dan mereka mendapat pengharapan, kekuatan di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, kita perlu berdoa untuk hal ini. Yang kedua, saudara, kita perlu berdoa untuk kejadian pasca gempa di Yogyakarta hari Jumat yang lalu. Sudah ada banyak hal yang terjadi, ada banyak orang mungkin yang menderita kesusahan hari ini, tapi kita perlu berdoa supaya pemerintah juga boleh turun campur tangan, sigap di dalam mengatasi persoalan ini, dan khususnya anak-anak Tuhan juga dihiburkan dan dikuatkan hatinya melewati persoalan ini. Mari sama-sama kita buka suara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Kalau hari ini kami ada, kami boleh hidup itu semata-mata karena topangan kasih-Mu bagi kami. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap pribadi yang ada di Singapura hari ini.
apalagi secara khusus untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, umat-Mu, berbelas kasihlah kepada mereka. Biarlah pengharapan yang daripada Engkau, kasih yang sejati daripada Engkau, dan mereka boleh tetap tinggal di dalam iman percaya mereka. Sekalipun pekerjaan mereka sulit, kondisi kehidupan mereka tidak mudah, mereka mengalami tekanan dari orang-orang di luar mereka punya pergaulan yang toksik dan sebagainya, sehingga membuat mereka depresi, mereka putus asa. Oh Tuhan, berbelas kasihlah kepada mereka. Biarlah Engkau sendiri yang boleh menjangkau mereka. Dan tolong juga kepada pemerintah di Singapura, supaya mereka juga boleh bekerja sama, memikirkan akan kesejahteraan mereka, kehidupan mereka, dan terlebih biarlah Injil-Mu juga dengan mudah diberitakan di negeri itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia, pasca gempa yang terjadi di Yogyakarta 2 hari yang lalu, hari Jumat. Hamba-Mu berdoa biarlah pemerintah juga boleh tanggap sigap cepat di dalam turun tangan untuk mengatasi persoalan yang ada, dan mereka boleh memberikan bantuan kepada mereka yang tertimpa akan bencana ini. Dan biarlah anak-anak Tuhan yang ada di sana juga boleh terus ditopang oleh Tuhan, anugerah Tuhan menghampiri mereka, menjamah hati mereka, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat di tengah kesusahan yang sedang mereka alami di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, biarlah kami tidak take it for granted untuk itu, tapi sungguh-sungguh kami mau menghidupi Injil-Mu, kami boleh menyatakan Injil-Mu di dalam kehidupan kami, dalam konteks keluarga kami, konteks gereja kami, konteks masyarakat yang dimana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada liturgis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Tuhan Yesus Kristuslah yang telah menyembuhkan setiap kita yang terluka. Injil Kristus Yesuslah yang mengangkat kita yang jatuh dan melepaskan setiap kita yang terikat dalam dosa. Biarlah kita sama-sama hari ini mau mengambil komitmen untuk mempersembahkan hidup kita, hidup bagi Kristus. Dan biarlah melalui hidup kita, orang-orang pun dapat berjumpa dengan Yesus Kristus. Pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup
Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Kami datang di hadapan Tuhan dan mempersembahkan segenap hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah persembahan kami ini, hidup kami ini, boleh memuliakan nama Tuhan di dalam anugerah Tuhan. Kami mau melangkah masuk ke tengah duniamu ya Tuhan. Dan memberitakan Injil Kristus Yesus yang telah menyapa kami. Yang telah menyembuhkan kami yang terluka, yang telah mengangkat kami yang jatuh. Kami mau ya Tuhan, kami mau taat dan kami mau masuk ke tengah duniamu, mengabarkan kasih-Mu yang besar itu. Sehingga seluruh bumi ini, seluruh dunia memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Agung. Yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kehidupan kita yang sudah diubahkan oleh Injil boleh kita bagikan kepada sesama kita yang juga membutuhkan Injil itu. Kiranya Tuhan menolong kita dan meneguhkan iman kita hidup di dalam Kristus. Saat ini pulanglah dan arahkanlah hati dan pikiranmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur sekali lagi di dalam ibadah kedua ini di tengah-tengah kita ada anggota yang baru ya. Karena itu dengan sukacita kami mengundang Bapak Anton. Kalau berkenan silakan bangkit berdiri ya, Bapak Anton di mana? Mungkin rekan-rekan di sebelah kanan kiri bisa memberikan ucapan selamat datang ya kepada Bapak Anton. Ya. Kami mengundang sekali lagi Bapak Anton untuk bisa bergabung dengan gereja kami ketika belum memiliki tempat yang tetap. Dengan sukacita kami menyambut Anda. Terima kasih buat pelayanan penginjil Nathanael Tamrin yang boleh melayani baik di ibadah 1 dan 2 pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Tidak ada pengumuman khusus pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan selamat berhari Minggu.